Shalom saudara terkasih. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita kembali berkumpul di hari Selasa ini. Sungguh percaya bahwa kasih setia dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Dan hari ini kita mau kembali satukan hati, bersepakat dalam doa, pujian dan penyembahan, bahkan untuk kebenaran firman Tuhan yang membuatkan, meneguhkan, menghibur, bahkan memberkati kita semua. Itu sebabnya di kesempatan menjelang siang ini saya mengajak kita semua untuk kita sama-sama satu hati dalam doa, pujian dan penyembahan. Mari tunduk kepala, kita satu di dalam doa. Penghormatan yang tinggi kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, kepada Yesus Kristus Tuhan dan Raja, penguasa tunggal langit dan bumi, Allah semesta alam, Tuhan segala yang ada, baik di kolong langit maupun dalam kerajaan surga. Kami menghormati Engkau karena Engkau Allah kami yang kudus, yang hidup, yang layak memerintah, bertata dan berdaulat di hidup kami. Di tempat ini Tuhan, kami dalam persiapan untuk beribadah, kami minta biar urapan Roh Kudus mengalir atas kami. Kami tahu kami terbatas, tetapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami untuk mengadakan mujizat, mengadakan kesembuhan, pemulihan, bahkan kelepasan. Biar itu terjadi di tempat ini karena ada iman orang-orang percaya. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Itu sebabnya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh leluasa, kami mau sembah Engkau. Berikan kami hadirat-Mu untuk kami boleh memanggil dan menyembah Engkau ya Aba ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Beberapa menit ke depan ini kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Ambil alih Tuhan, dan kami tolak segala sesuatu yang mengganggu konsentrasi kami. Semua kuasa-kuasa penghulu setan kami tolak kuasanya, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh Allah, Roh Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu berkuasa di tempat ini. Terima kasih, kami rindukan hadirat-Mu mengalir lebih dahsyat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami tabiskan dan buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari bagi berdiri, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yes, Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Kami memuji Engkau dengan hati kami. Terima kasih Tuhan. Sebab kemuliaan-Mu akan dinyatakan atas tempat ini Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari besar. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menggali, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidupkan kami, dan kini hanya untuk-Mu. Mari sekali lagi saudara katakan, kasih yang
Haleluya. Mari bersama-sama akan selalu menaikkan syukur. Menaikkan syukurku, menaikkan syukur, menaikkan syukur, menaikkan syukurku, menaikkan syukurku, menaikkan syukur, menaikkan syukurku, menaikkan syukurku. Saudaraku terkasih, terima kasih Tuhan. Dalam kondisi apapun hidup kami tetap dan selalu yakin, bahkan percaya bahwa Engkau adalah Tuhan kami yang sampai hari ini terus menyertai kami sebagai Allah Immanuel yang tidak pernah sedetik pun jauh dari hidup kami. Dan kami percaya Engkau perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Ya Tuhan, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Dan sekali lagi katakan, Yesus, aku
katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. ya Tuhan, dengan iman kami Tuhan Yesus, ini pengakuan kami Tuhan, ini pengharapan kami Yesus. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Oh, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku.
percaya padamu. Engkaulah Yesus perlindungan kami. Engkaulah Yesus keselamatan kami, sukacita kami. Terima kasih Kau selalu ada buat kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari angkat tanganmu saudaraku, katakan, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Ya Tuhan. Selamanya Yes. aku Ya Yesus, besar setiamu Tuhan. Mari sekali lagi katakan dengan imanmu. Haleluya, Yesus. Haleluya, Yesus Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu, amin, kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau, oh haleluya, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari sekali lagi sambil bangkit berdiri, nyatakan Tuhan, Yesus Engkau Juru Selamat, dalam janji-Mu Tuhan. Oh, Yesus, selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di haleluya. Yesus Engkau Juru Selamat, oh Yesus Tuhan, oh kemenanganku. Oh selamanya, oh besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Yesus, Yesus Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan, Yesus Engkau Juru selamatku, ya Yesus, dalam janji-Mu kemenangan kami, kehidupan kami, keselamatan kami. Selamanya aku ya Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidup. Yesus Engkau Juru. Saya persilakan kepada dalam janji-Mu kemenanganku. selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, Besar setiamu, besar
hadirat-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kami umat Tuhan boleh berada di tempat ini. Kami memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami mengagungkan nama-Mu, kami membesarkan nama-Mu, dan kami mau melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kami. Di hari-hari akhir ini Tuhan, banyak sekali masalah, persoalan dan tantangan, banyak sekali sakit penyakit yang menimpa banyak orang. Tapi kami baru diizinkan Tuhan untuk bersekutu hari ini. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi kami. Nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami, nyatakan kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami mau perkatakan firman Tuhan hari ini menjadi kemenangan bagi kami. Kami mau menang atas segala masalah kami. Kami mau menang atas segala penderitaan kami. Kami menang atas segala pergumulan kami. Dan kami mau menyanjung nama Tuhan Yesus. Kami mau meninggikan nama-Mu. Karena Engkau Tuhan saja yang sanggup dan mampu menolong kami, memberikan jawaban dalam hidup kami, memberikan jalan keluar bagi kami, memberikan terobosan bagi kami untuk menjangkau jiwa-jiwa yang ada di depan kami. Terima kasih Tuhan. Banyak perkara sudah kami alami bersama Tuhan. Hari ini kami mau juga banyak perkara Tuhan taruh dalam hati kami, pikiran kami. Kami mau menyenangkan Tuhan selagi kami masih hidup. Terima kasih Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan. Sucikan layakan kami, kuduskan pendengaran kami, pandangan mata kami, pikiran kami, perasaan kami mau tertuju kepada-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami rindu lawatan-Mu. Urapi kami yang menyampaikan firman Tuhan, yang mendengar sama-sama. Kami mau diberkati di dalam nama Yesus Tuhan. Berfirman bagi kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat kekuatan bagi kami pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih buat saudara kami yang sudah memandu acara ini, memandu pujian ini, bahkan pemusik dan semua yang sudah bekerja sama dalam ibadah pada saat ini. Tuhan memberkati. Berfirman oleh Tuhan bagi kami siap mendengarkan suara manis-Mu Bapa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih dalam kasih Kristus. Shalom. Berjumpa lagi yang kesekian kali. Saya bersyukur kita masih sehat, amin. Belum ada yang meninggalkan kita. Puji Tuhan. Berarti Tuhan memiliki rencana yang indah bagi kita. Shalom bagi yang di rumah. Tuhan Yesus berkati yang menikmati firman Tuhan atau ibadah pada kesempatan ini. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama membuka firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Saya senang Perjanjian Lama karena banyak sejarah. Iya, kita buka mungkin firman Tuhan ini sudah sering kita dengar. 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 8. Kita baca kembali firman ini. 1 Samuel pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Kita akan baca berganti-gantian, saya lebih dahulu. Lahirnya Samuel. 1 sudah dapat, katakan amin. Iya, saya lebih dahulu, nanti Bapak Ibu mengikutinya. Yang lain di sebelah ya. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Silakan. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi manusia selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu karena suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan?
Tuhan. Demikian jauh firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini. Saya memberi judul istri yang hebat atau wanita yang hebat. Iya, kita semua ibu-ibu adalah ibu dan istri dan juga mama yang hebat. Kalau tidak hebat kita tidak ada di sini. Hebat karena Tuhan ya. Kita dibentuk dari tulangnya seorang laki-laki, yaitu suami kita. Mana bisa tahu tulang kita ada di hilang satu dan ada di suami. Bisa bertemu ya. Iya. Kalau sudah bertemu berarti cocok dan menikah. Puji Tuhan. Ya, tulang rusuk saya sama-sama kami dari Kupang. Saya tidak tahu itu apa benar dia hilang sejak kapan, tapi saya berdoa memang waktu saya berdoa Tuhan kasih saya suami jangan terlalu besar badannya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu tinggi. Dan ada seorang betul mendoakan saya, Tuhan kasih dia jodoh, jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar badan. Benar, orangnya kecil juga, hampir sama dengan saya. Anak-anak pada kecil-kecil semua. Jadi anak saya yang pertama nih, mama sama bapak pendek, saya mau pendek. Tiap hari dia olahraga, loncat. Tiap hari kami ukur tinggi. Ternyata Nisi udah lebih tinggi. Dia pagi tadi dia bilang, mama, saya udah sama tinggi sama mama. Puji Tuhan. Semoga kamu lebih tinggi lagi. Ya, supaya jangan punya keturunan pendek-pendek. Papanya beli susu tiap hari, kamu minum susu supaya jangan pendek kayak mama sama bapak katanya. Anaknya udah mau minum susu dipaksa harus minum susu. Ya, benar, minum susu supaya tinggi ya, besar. Karena dulu kami orang timur makanya jagung sama sayur pepaya, pahit ya. Lebih pahit hidup ini barangkali. Iya, jadi makanan favorit kami adalah jagung. Ya, memang ada beras, ada padi, tapi memang kami sudah dilahirkan dengan jagung, keras juga memang. Ya, makan jagung rasanya keras. Sudah lama tidak makan jagung. Ya, jadi kehidupan karena alam membentuk orang timur itu keriting-keriting pendek-pendek dan juga keras-keras. Tapi karena sudah menerima Tuhan Yesus, jadi lembutlah hidup dan hati. Amin. Saya percaya kita semua yang sudah menerima Tuhan Yesus jangan sampai keraskan hati. Ya, puji Tuhan, saya senang firman Tuhan ini. Hana adalah dari bahasa aslinya itu artinya kana, yang berarti belas kasihan. Ya, jadi Hana artinya belas kasihan. Kenapa dia disebut belas kasihan? Memang hidupnya dikasihani. Sudah dia dihina-hina sama si Penina, istri suaminya 2. Waduh, kalau tiap hari ada istri 2 di rumah, kumaha atuh. Rasanya makan hati ya. Makan hati ayam lebih enak daripada makan hati. Iya, jadi sudah bukan hanya didiamin saja tapi dihina-hina. Dasar kamu gak punya anak, dasar kamu mandul. Ya, terkadang ada orang kita hadapi seperti itu ya, Bapak Ibu, di lingkungan, di rumah, di pekerjaan. Bahkan suami sendiri juga kadang begitu. Kadang ada yang menyakitkan. Ya walaupun dia nggak bilang dasar lu, tapi kadang ada juga sikap-sikapnya yang mengecewakan. Kira-kira kita hadapinya seperti apa? Begini dia cuma menangis dan berdoa. Luar biasa ya. Dia nggak membalas jahat dengan jahat. Ya, jadi istri yang hebat atau wanita yang hebat atau si Hana ini dengan arti namanya adalah belas kasihan. Artinya yang pertama, wanita hebat itu tidak membalas jahat dengan jahat. Amin. Iya, dia dihina, dia dipermalukan, dia bahkan dibuatnya tidak berdaya, dikucilkan barangkali, diinjak-injak harga dirinya. Betapa sakitnya. Saya baca firman Tuhan luar biasa. Dia bertahan berapa lama ya? Tahun-tahun dia berdoa sambil menangis-nangis. Dan itulah kekuatan ibu-ibu ya. Amin. Kalau kita sebagai ibu-ibu tidak berdoa, bapaknya lemah. Dalam pekerjaan, dalam tugas pasti ada masalah. Bisa juga dia terkecoh, bisa dia tersandung. Karena tidak ada doa dari ibu-ibu. Mari ibu-ibu, kekuatan kita jangan sampai membalas jahat dengan jahat. Seperti Penina setiap hari membalas kejahatan kepada Hana. Dan Hana tidak pernah melakukan apa-apa kepada si Penina. Sebenarnya yang disayang itu memang Hana. Cuman kan Hana gak punya anak ya. Aduh sakitnya minta ampun kalau gak punya. Maaf ya, saya tidak menyinggung kalau yang gak punya anak. Ya yang punya anak juga pusing ya. Sekarang sekolah di rumah tiap hari pegang handphone terus. Katanya, aduh tensinya pada tinggi semua. Iya, bapaknya bilang, aduh ini sekolah begini lah, mau kirim pulang ke Kupang aja. Saya bilang, kau kirim pulang ke Kupang sama juga di sana, sekolahnya modal sama. Jadi saya bilang, tidak usah lah, memang
hidup kita sekarang ini, di zaman sekarang ini bukan zaman kayak kita dulu tulis di batu tulis. Bapak Ibu ada yang dapat di batu tulis? Tidak ada ya. Saya hampir dapat. Pas saya masuk SD kelas 1, batu tulis saya dihilangkan pakai buku 1. Iya. Berarti udah tua sekali ya. Zaman Soeharto ya. Iya. Kakak saya yang pertama masih sempat dapat batu tulis. Pas saya masuk, kan saya anak ngobrol, batu tulisnya memang masih ada tapi nggak dipakai lagi. Seandainya pakai batu tulis, saya bilang ke anak-anak, kalau kalian belajar pakai batu tulis, kumaha kira-kira? Kalian tiap hari panggil di si Mbah Google terus yang ngasih tahu tiap hari. Belajar kagak? Iya. Kalau kita zaman dulu matematika sudah sekali bersusun, bagi bersusun itu harus ada di otak. Nah anak sekarang Google dipanggilnya langsung keluar jawabannya. Kasihan sekali ya. Sekolah kayak gini, Tuhan tolonglah, kalau yang sekolah kayak begini nggak tahu lagi ke depan kayak mana jadinya anak-anak ya. Tapi ya kita berdoa ya supaya anak-anak kita jadi berhasil, amin. Jangan sampai mereka jadi orang Google terus kemana-mana tanya Google. Saya tadi tanya Google aja nyasar. Berarti Google nggak usah dipercaya 100%. Tanya Google aja nyasar. Saya bilang Pak, kayaknya tadi kita udah lewatin dah. Ah benar Bu, iya tuh Google-nya kesini. Saya mencoba, saya lihat, waduh anak-anak salah kirim ini. Tanya juga tukang ojek. Iya, Google nggak selamanya menjamin ya. Kadang salah jawabannya. Tuhan Yesus tidak salah jawabannya. Iya, tanya ke Tuhan. Tanya ke Google salah. Kata anak saya, Mama, kadang Google itu juga menyesatkan, Ma. Jangan cuma percaya tuh Google, Ma. Kadang Google itu buat kita bodoh juga. Iya. Jadi, belas kasihan yang disandang oleh Hana setiap hari memang dia suka disakiti, bahkan juga selain tidak punya anak, dia setiap saat dia harus berhadapan dengan istri kedua dari suaminya ini. Hatinya pedih. Ketika kita berada dalam kondisi seperti itu, mungkin ada yang melukai hati kita. Saat ini saya mengatakan, jangan kita balas jahat dan jahat, ya. Ampuni dia. Bawa dalam doa. Tuhan, saya mengampuni dia. Doakan dia supaya dia juga mengampuni kita, ya. Timbal balik. Jangan sampai kita mengampuni dia, dia nggak bisa mengampuni kita. Kita doakan supaya dia bisa mengampuni kita. Entah suami kita, anak-anak, barangkali mertua dan lain-lain sebagainya yang mungkin menyakiti hati kita. Kita doakan, Tuhan saya mengampuni dia. Tapi saya juga berdoa supaya dia bisa mengampuni saya, ya, supaya kita dapat rasakan nyaman, nikmatnya tentang mengampuni. Karena mengampuni bukan satu arah saja. Tuhan mengampuni kita, kita mengampuni dia. Kalau dia boleh, dia juga mengampuni kita. Walaupun mungkin dia tidak tahu. Kita terluka barangkali karena kata-kata dia, ya. Si penina emang dia ngomong, dia tahu kalau nanti si Hana ada menangis. Dia kadang ngomong aja, dihina-hina aja, ya. Dia kasar-kasar aja. Dia nggak tahu kalau hati orang terluka, hati orang menangis, sedih. Dan orang yang menangis Tuhan dengar doanya, ya. Jadi ibu seperti Maria ya di kaki Tuhan nangis. Dia bilang seumur hidup dia melayani Tuhan. Percaya kita semua punya janji, punya komitmen sama Tuhan. Seumur hidup kita akan melayani Tuhan seperti ini sampai Tuhan panggil kita kembali. Karena ini bukan sesuatu yang bersifat sementara, tetapi akan sampai kekekalan. Apa yang kita buat, anak-anak kita juga akan buat. Amin. Ya. Kita mau ngasih apa? Ngasih uang bisa ya. Tetapi yang hal kayak begini sangat penting, lebih penting daripada apa yang kita kasih setiap hari. Karena ini tidak akan didapati di sekolah, ya. Di sekolah tidak bakal dapat. Jadi di rumah itu pelajaran paling utama mama-mama, ibu-ibu yang hebat, ajarkan kepada anak-anak untuk berdoa, untuk baca Alkitab. Memang tidak gampang ya, gampang sekali. Kadang ada yang sudah terbiasa dia gampang, tapi ada yang tidak terbiasa. Aduh berat sekali baca Alkitab, pagi-pagi dibangunin, susahnya minta ampun. Dibangunin satu-satu masih tidur, habis bangun tidur lagi. Ini bagaimana mau berdoa? Bapak mamanya akhirnya sendiri berdoa. Ya, saya bersyukur ibu-ibu di sini sangat luar biasa. Ya, punya komitmen sama Tuhan. Hari Selasa tinggalkan semua pekerjaan di rumah, di dapur tinggalkan semua, cucian, gosokan, dan lain-lain. Ya, bisnis usahanya ditinggalkan semua. Mungkin saat ini pikiran masih, aduh gimana ya, aku nggak semua berjalan normal nggak? Anak-anak gimana ya? Ya, tinggalkan. Minta tutup bungkus darah Yesus. Ya, karena tangan kita nggak sampai, mata kita cuma sebatas tembok, tapi mata Tuhan tembus sampai ke dalam hati kita semua. Ya,
Dia mengetahui apa yang saat ini dirancangkan oleh anak-anak kita, suami, keluarga kita. Ya, luar biasa. Saya secara pribadi sangat bersyukur ya. Tuhan menilai orang sampai ke dalam hati, ke sum-sum. Kalau saya cuma kenal Ibu Sherly, Ibu Agnes, oh ya, orang yang seperti itu. Tapi hatinya kan Tuhan yang lebih tahu. Amin. Ya, mari kita seperti Hana, tidak mau membalas jahat dengan jahat. Pasal 1 ayat 6 dan 7 kita baca ya. Ayat 6. Ayat 6, tetapi malunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap hari pergi rumah Tuhan. Penina menyakiti hati sehingga ia menangis dan tidak. Bayangkan, dia buat orang sampai nggak mau makan ya. Stres banget berarti, parah stresnya. Bisa gelok tuh. Iya, bisa gelok orangnya. Kasihan, jangan sampai di antara kita buat orang sampai gelok, jangan ya. Berdoa dalam nama Yesus, amit-amit ya. Jangan sampai kita buat orang sampai gelok, buat orang sampai menderita, jangan. Dalam nama Yesus tolak. Itu kejahatan, itu perlu ditumpas ya. Orang yang setia kepada Tuhan pasti dia akan berbuah buah yang manis. Bukan seperti buah si penina ya. Tiap hari kerjanya caci maki orang. Memang ada orang yang seperti itu. Tiap hari kerjanya caci maki orang aja. Dia sudah caci maki, dia sudah puas, dia sudah senang, dia bangga. Dia nggak bisa jalan, dia nggak bisa lawan saya karena saya jago. Ya. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, sebagai ibu-ibu yang hebat, tidak boleh kata-kata seperti itu menyakiti hati orang. Jadi memang kata-kata kita ini memang lidah tak bertulang ya. Memang lidah tak bertulang. Bok tutup botol ya. Ada orang sana. Tak terbatas kata-kata. Iya. Jadi memang kadang kalau ibu-ibu sudah ngomong dipancing-pancing tambah banyak pancingan keluar semua. Banyak ciptakan dosa. Banyak bicara banyak. Ya, lebih baik sedikit mendengar, banyak mendengar sedikit berkata-kata. Iya. Tapi kadang ibu-ibu kalau nggak bicara katanya stres ya. Kalau nggak diajak ngomong stres, kayak si Hana ya, stres, disakiti. Iya. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi dan kasih Tuhan, hari ini Roma 12 ayat 17. Jangan sampai menangis kayak si Hana ya. Kita baca Roma 12. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita baca ya, satu boleh tolong saya? Bapak Egi kayaknya, Pak Egi. Udah lama gak kelihatan mukanya, cuma saya lihat di statusnya doang. Puji Tuhan. Ya, coba Egi baca. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Luar biasa. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah kebaikan buat semua orang. Berarti tanpa kecuali ya. Orang jahat kita selalu lakukan yang baik. Benar nggak? Sakit nggak kalau orang yang jahat kita buat baik? Harus lakukan kebaikan untuk semua orang tanpa kecuali. Indahnya jadi orang Kristen. Indahnya orang mengasihi Tuhan ya. Orang yang jelek, orang yang sakit kita harus sayang dia. Itu kelebihan kita. Amin. Ya. Kalau dia tampar kiri kasih kanan katanya. Wah, ada yang bilang lu berani, lu tampar gue, gue tendang lu. Lu tampar gue, gue tonjok lu. Iya, firman Tuhan bilang, kalau kita berada dalam permasalahan seperti itu, jangan sampai membalas jahat dengan jahat. Beberapa minggu ada satu pasangan ya, kami di gereja kami, Bapak sudah lihat ya, daya tampungnya cuma 20 sampai 25 orang. Kalau lebih sudah panas-panasan dan kami sudah berkeringat semua. Tapi tetap kami beribadah, ya. Anak-anak saya kurung di dalam karena anak-anak kalau di dalam ada yang ngajar, Gaby yang tanggung ngajar sekolah minggu, mamanya ada di depan. Ya saya bersyukur anak-anak Tuhan pakai satu main musik, walaupun musiknya nggak terlalu bagus ya, tapi dia bisa pandu musik. Dan anak saya nomor 2 bisa ngajar sekolah minggu. Dek, ini bahannya ya, anak kecil kamu kasih mewarnai, yang besar kamu kasih firman Tuhan. Kan tiap hari sudah dengar firman Tuhan, mau sampaikan aja. Sebenarnya belum pantas karena belum dibaptis, nggak boleh dulu ya. Tapi karena kondisi tetap lakukan itu. Ya, anak-anak Imam dan Eli ya, Hofni dan Pinehas adalah anak-anak Imam Eli yang melayani di rumah Tuhan. Jadi anak-anak kita harus diajarkan seperti itu. Ya, ada kesaksian yang beberapa minggu, 1 bulan yang lalu datang satu pasangan dari agama seberang.
mereka orang Islam ya. Tiba-tiba datang katanya, ibu bapak kami minta diberkati pernikahan. Kaget kami semua. Bilang, yang benar. Ini orang asli mana? Kami orang Sunda. Orang Sunda? Aku mah tuh. Bahaya kalau orang Sunda mah. Dia tanya, ibu bapak di sini sudah ada nggak orang asli yang bertobat? Kayaknya belum ada. Kami lah orang aslinya katanya. Bapak sudah ketakutan. Mah jangan mah. Saya bilang apa orang dia datang sendiri, mau dia sendiri. Akhirnya saya tanya, mana KTP-nya? Boleh saya lihat? Boleh, saya foto. Oh iya benar Islam. Sudah, ibu saya hampir jadi ustadz bu. Tapi karena saya terima Tuhan Yesus lewat YouTube, dia bertobat lewat YouTube, luar biasa. Saya kaget, saya bilang, yang benar kamu, benar bu, saya nggak bohong, saya sudah dibaptis, saya mau menikah. Saya bilang status kalian bagaimana, tinggal sama tidak? Tidak, saya nggak tahu ya karena saya nggak pernah nanya. Jangan-jangan ya, tapi saya bilang jangan kalian tinggal bareng ya kalau mau menikah. Oke. Tapi kayaknya ada persyaratan yang kalian harus penuhi. Yang pertama, buat dulu KTP kalian menjadi Kristen. Susah bu. Saya bilang, minta surat dari KUA bahwa sudah ada perceraian, yang satu beda, yang satu janda hidup. Katanya suratnya belum keluar dari KUA. Waduh, ini merepotkan kita. Kata Bapak, kita berdoa. Hari ini kita berdoa. Dia mereka datang hari Kamis. Tuhan kalau memang benar, mereka benar, hari Minggu Tuhan utus. Hari Minggu datang. Waduh, berarti benar nih. Kami berdoa lagi, Tuhan kalau benar-benar mereka hari Minggu Tuhan utus lagi, nggak datang lagi. Kami berdoa lagi, Tuhan kalau memang benar-benar mereka serius, Tuhan utus mereka. Minggu kedua nggak datang lagi, minggu ketiga nggak datang. Kemarin datang, saya kaget, waduh datang. Berarti benar ini orang, karena kami sudah uji dalam doa. Diuji, 2 minggu Tuhan izinkan kami berdoa, 2 minggu lebih. Tuhan kalau benar-benar memang mereka mau percaya Tuhan Yesus, Tuhan bawa mereka kembali. Tapi kalau nggak, udah biarin mereka pergi aja ke tempat yang lain. Yang kemarin pas firman Tuhan sudah datang masuk mereka, saya kaget. Memang alami seberapa Tuhan, kalau memang mereka benar-benar mau percaya Tuhan kirim mereka datang. Benar mereka datang berdua. Haleluya. Akhirnya saya bilang, Bapak Ibu harus menandatangani satu surat pernyataan bahwa tanpa paksaan Bapak sama Ibu datang dan akan dibaca di depan jemaat supaya disaksikan oleh jemaat-jemaat dan disaksikan di hadapan Tuhan, kami sebagai anak Tuhan, dan kalian dua tanda tangan di atas meterai. Ya itu salah satu persyaratan ya, supaya kalau besok-besok jangan sampai ada yang datang bilang kalian Kristen kok. Iya, jadi si bapak kami dua agak adu bacot begitu ya. Tapi saya bilang, Pak, kan bukan kita yang pergi cari mereka, mereka datang sendiri. Udah biarin saja. Saya tanya beberapa teman, sudah kalau mereka memang mau, udah dibimbing saja. Dan minta surat persyaratan itu mereka penuhi. Kemarin datang si perempuan bilang, bawa KTP-nya, bawa sini saya foto dulu. Iya. Jadi sedikit takut ya, karena kita minoritas. Mereka bilang, kami bertobat ini bukan karena paksaan orang. Mereka nonton di YouTube, ada seorang Tuhan namanya Paul Jam. Iya, dari situ mereka bertobat. Saya cari di YouTube. Oh ini orangnya ya. Oh iya oke. Emang udah dibaptis? Udah percaya Tuhan Yesus? Benar. Oke. Kami doakan mereka dan kami membimbing mereka. Tapi jadi masih takut-takut juga ya. Namanya juga ini kita juga harus waspada, berhikmat. Jadi ketika kita dalam persoalan, Tuhan buat satu mujizat di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita menderita, kita punya persoalan, punya pergumulan, jangan takut, ada Tuhan di balik masalah itu. Ya, di balik masalah ada Tuhan Yesus. Nggak mungkin badai terus datang, pasti berlalu adanya. Ya, jadi si Hana diberi julukan sebagai orang yang berbelas kasihani. Belas kasihan itu yang setiap hari memang dia alami setiap hari dalam kehidupannya, tetapi pertolongan Tuhan akan datang. Jadi ibu-ibu yang saya kasih, bapak-bapak yang dikasih dalam kasih Kristus, sebagai wanita hebat, kita tidak boleh membalas jahat dengan jahat. Amin. Yang kedua, wanita hebat adalah wanita yang suka berdoa. Iya, saya percaya ibu di sini suka berdoa. Doanya bukan sekali 2 kali, tapi doanya pasti sudah numpuk. Bahkan sudah masuk ke level-level paling atas setelah puasa, ya. Bukan 1 hari 2 hari, tetapi sudah memasuki level-level yang paling atas. Saya percaya ada mujizat terjadi ketika kita masuk, naik sampai level-level atas. Karena kita sudah mengambil penderitaan bersama-sama dengan Kristus Tuhan. Iya. Kadang Tuhan sedih kalau kita nggak doa puasa. Kamu tidak bisa berjaga-jaga dengan aku 1 jam ya. Maksudnya
apakah kamu tidak bisa berdoa? Apakah kamu tidak bisa berpuasa? Puasalah, ya. Ya, jadi jam hari-hari puasa kami itu hari Sabtu. Iblis tahu kalau hari Sabtu kami berpuasa, dipikir sakit semuanya. Jadi kalau sudah sakit nggak bisa berpuasa. Saya bilang, kau tahu hari puasa saya, berarti saya pindah hari dong. Kamu tidak bisa mainin saya. Saya bilang, kalau memang hari Sabtu kamu bikin saya sakit, supaya saya tidak bisa berpuasa, saya pindah hari lain. Tidak masalah, ya. Jadi iblis memang licik, tapi kita harus lebih pintar dari iblis, ya. Ya, wanita hebat adalah wanita yang suka bertelut dan berdoa. Ayat 9-10 kita baca, ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Bayangkan dia menangis terseduh-seduh, luar biasa. Berarti ada pergumulan yang berat yang dihadapi, ya, karena tidak punya anak. Saya juga kemarin papa saya meninggal, saya menangis terseduh-seduh karena tidak berjumpa dengannya. Tapi setelah saya pikir-pikir, dia nggak bakal bangkit lagi, dan juga saya tidak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, saya ucap syukur, dia sudah senang. Saya yang jalani hidup, ya masih harus pikirkan segala-galanya, saya harus hadapi dengan tenang. Amin. Ya. Jadi ketika kita berdoa seperti Hana berdoa dengan terseduh-seduh, menangis di kaki Tuhan, menangisi persoalan dan masalah yang di hadapan Tuhan, saya percaya ada jawaban. Saya kemarin bilang anak-anak saya, kita berdoa itu ibarat orang menabung, ya. Menabung baru 1 koin, kayaknya ringan ya, digoyang-goyang, kenceng saja kenceng. Tapi kalau lama-lama sudah lupa kita, ya, menabung terus menabung. Doa itu seperti itu. Sudah penuh kita rasa udah berat, dibuka, ada hasilnya. Amin. Ya. Jadi berdoa itu ibarat menabung. Kita menabung 1 hari, 2 hari, tamisan itu Tuhan tampung juga dalam kirbatnya, dalam termosnya, yang tidak pernah kering, yang tidak pernah habis. Air mata Bapak Ibu dan saya ditampung, dan dia akan selidiki satu persatu. Apakah benar ini dia menangis benar atau menangisnya enggak benar? Ya, menangis di rumah yang tidak kelihatan oleh orang, pasti itu lebih. Jangan sampai kita menangis juga di depan orang. Terkadang ya, saya lihat ada orang, tapi sebenarnya dia menangis, pura-pura menangis. Jangan. Kita harus menangis sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, menyesali perbuatan kita, sesali perangai kita, sesali sikap kita, sesali kata-kata kita, sesali perbuatan kita, kelalaian kita selama ini. Mungkin kita kurang berdoa, kita kurang fokus kepada Tuhan, kita selalu bekerja dan tidak ingat Tuhan. Mari fokus kepada Tuhan, ambil waktu sejenak bertemu Tuhan setiap saat dalam doa. Lukas pasal 18 ayat 1 bilang, berdoa dengan tidak jemu-jemu. Berarti berdoa bukan dibatasi waktu, dibatasi dengan keadaan, tetapi di mana saja kita harus bisa berdoa. Di atas mobil kalau bisa berdoa, di jalan kalau bisa berdoa, dalam kondisi apapun kita tetap berdoa. Amin. Doa itu adalah kita berbicara dengan Tuhan. Terkadang saya sama Bapak jalan pakai motor, saya angkat tangan berdoa, orang bilang gak apa-apa, dalam nama Yesus Tuhan berkati. Di setiap jalan yang saya lewati Tuhan, orang-orang yang terikat, yang terbelenggu, Tuhan lepaskan mereka dalam nama Yesus. Saya tidak tahu mereka siapa, saya tidak tahu apa persoalan mereka. Saya cuma dalam nama Yesus Tuhan lepaskan mereka di setiap jalur yang kami lewati. Orang-orang yang terikat perzinahan, orang-orang yang terikat dengan seks bebas, orang-orang yang terikat narkoba, Tuhan lepaskan mereka dalam nama Yesus, supaya mereka datang mencari Tuhan. Terkadang kita di rumah lupa berdoa, tapi ketika di jalan, roh Tuhan, ayo berdoa. Puji Tuhan ya, zaman sekarang pakai masker, teriak-teriak, orang nggak tahu lagi buka mulut tapi lagi ngapain. Itu satu keuntungan besar. Ya, gigi ompong pakai masker, orang nggak tahu kan? Nggak usah pakai ini gigi palsu. Udah ditutup sama ini, memang Tuhan izinkan corona. Saya ngomong sama teman, Tuhan izinkan corona kita pakai ini masker. Jadi jelek muka kita pun sudah ditutup sama masker. Ya, luar biasa. Jadi wanita hebat yang kedua adalah wanita yang suka berdoa. Ya, memang berdoa ini makanan yang paling enak bagi kehidupan orang Kristen. Bukan ibu-ibu rumah tangga itu kegiatannya berdoa. Saya senang kalau ada orang berdoa. Ibu-ibu, nenek-nenek di samping saya tiba-tiba nongol di tempatnya, dia sedang membuka Alkitab. Saya bilang, cepat, ayo kita juga berdoa. Masa nenek-nenek kita kalah sama nenek-nenek? Matanya sudah buram tapi dia masih bisa buka Alkitab. Dia berdoa dan baca Alkitab. Dan itu ajaran. Kami ajarkan, tolong baca Alkitab, tolong berdoa. Gak ngerti baca aja, yang penting baca. Pasti Roh Kudus akan menyampaikannya kepada kita. Ya, jadi
saling mengingatkan satu sama yang lain ya. Karena memang pekerjaan doa ini sebenarnya nggak berat, tapi karena kita nggak sanggup ya. Kalau sudah persoalannya banyak, udah kerjaan di dapur numpuk dan lain sebagainya, sudah doa kita sudah tinggalkan. Mari kita pakai doa si Daniel. Ada doa pagi, ada doa siang, ada doa malam. Itu sudah cukup ya, cukup lumayan ya, sehingga mujizat terjadi ketika dia berada di, mau sudah divonis, mau dimasukin di penjara, diapain pun, tetap dia selamat. Kenapa? Doa. Mau dicincang pun tetap dia sudah tahu bahwa kekuatan saya cuma doa. Akhirnya orang juga tahu, doa orang Kristen jangan main-main sama orang Kristen ya. Jadi ayat tadi sudah kita 1 Tesalonika 5 ayat 17 sudah bisa hafal semua. Tetaplah berdoa. Ayat yang paling pendek dari kitab Perjanjian Baru 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Karena doa itu sangat luar biasa. Ketika kita dalam kesendirian, ketika kita tersesat barangkali pikirannya, mari berdoa. Ketika kita di dalam kesendirian, ketika kita di dalam penderitaan, kita harus berdoa. Ketika kita dalam kesusahan, kita harus berdoa. Tidak ada cara lain selain berdoa. Karena doa memang sangat mengandung kuasa, sangat berkhasiat, melebihi obat apapun. Ya, obat yang harganya tinggi, mahal sekalipun tidak mengalahkan doa. Tidak mengalahkan kuasa doa. Karena kuasa doa itu yang sebenarnya tidak mungkin jadi mungkin. Ya, tidak mungkin jadi mungkin. Bagi kita mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil karena doa. Mari kita naikkan doa kita setiap saat kepada Tuhan. Seperti Hana yang berbelas kasihan, memang dia menangis terseduh-seduh, berdoa sampai kayak mana ya. Mungkin dia sudah guling-gulingan sama Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan jangan sampai saya seperti ini. Ada teman saya, semua sudah punya anak, dia sendiri nggak punya anak. Satu saat dia datang ke tempat saya berdoa sama dia. Saya nggak berdoa, kamu harus berdoa sendiri. Kalau memang udah berdoa, bilang suamimu berdoa supaya Tuhan dengar doa. Dia berdoa, dia pulang, dia menangis, dia berdoa, Tuhan kasih dia anak. Luar biasa. Dia postingan, kamu udah punya anak? Udah. Puji Tuhan. Iya, ada satu jemaat kami juga, dia menikah 1 tahun keguguran. Kemudian saya bilang, dia menangis, saya suruh dia pimpin dia nangis. Tuhan, kenapa orang lain dikasih anak, saya tidak? Saya suruh kalian berlutut di depan mimbar situ, suami istri berdoa. Bapak saya berdoa, dalam nama Yesus Tuhan, Engkau dengar doa mereka. Saya datang lagi ke rumahnya. Mari kita berdoa. Kamu sedang punya masalah. Saya bilang, coba saya pegang perut kamu. Semua ternyata keras perutnya. Kamu sedang membenci orang. Iya Bu. Sekarang melepaskan pengampunan buat orang itu. Siapa yang menyakiti hatimu? Ada Bu. Lepaskan pengampunan buat dia. Setelah itu 1 bulan hamil. Luar biasa. Luar biasa. Saya memang pegang perut. Saya suka kalau ada Tuhan suruh baru saya pegang. Saya bukan tukang urut. Saya pegang kok keras. Saya bilang, kamu sepertinya punya masalah sama orang. Iya Bu. Langsung dia jawab, iya Bu. Ya udah kamu berdoa. Benar, Tuhan jawab. Kami berdoa bulan Oktober, November dia hamil. Sekarang sudah anaknya sudah 1 tahun. Kemarin ulang tahun. Puji Tuhan. Jadi doa memang menembus, membongkar segala akar-akar yang terselubung, dibongkar keluar ya. Senang doa Ibu Agnes ya. Yang tidak kelihatan bisa kelihatan. Iya. Jadi doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasa. Iya. Jadi berarti kekuatan kita hanya doa ya Ibu ya. Ya, wanita hebat itu adalah wanita yang berdoa. Yang ketiga, wanita hebat adalah wanita yang beriman kepada Tuhan. Ya, pasal 1 itu ayat 17, ayat 18. Kita baca 17-18. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak merah lagi. Iya, ketika Tuhan menjawab doanya, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel. Eli ini ada seorang imam, seorang hamba Tuhan, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta kepadanya. Iya, berarti kita meminta itu jangan malu minta sama Tuhan. Kadang kita malu minta. Mau minta sesuatu, kata anak-anak, mau minta mobil. Lo parkir di atas pohon. Ya, saya bilang, ya tapi pasti Tuhan buka jalan. Iya, jangan doa lebih dari kekuatan iman kita ya. Doa harus sesuai iman kita. Harus realistis.
Rumah nggak punya parkiran, minta mobil, mau parkir di mana? Kalau Tuhan kasih mobil ya. Tapi Tuhan juga nggak bodoh ya kalau dia mau ngasih. Amin. Ya. Jadi Tuhan bilang, Imam Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sangat sedih ya, gak mau makan, gak mau minum, gara-gara satu persoalan, gara-gara si penina ini. Yang penina benar-benar ya orangnya ya. Kalau dia ada bisa jitak kepalanya. Sangat luar biasa si penina ini. Memang Tuhan kadang izinkan penina-penina ada di sekeliling kita, ya, untuk membuat kita terluka dan tersakiti. Ya, tetapi apa tugas kita? Berdoa buat dia supaya dia juga mengampuni kita, kita juga mengampuni. Jangan sampai kita balas dendam. Kutonjok pula kau, ya, bisa-bisa kutonjok pun kau. Jangan sampai kita tonjok orang gara-gara hal sepele. Ya, yang berikut. Yang ketiga tadi beriman. Jadi si Hana sungguh beriman kepada Tuhan sehingga Tuhan membuat dia mukanya tidak muram lagi, sudah berseri-seri karena Imam Eli bilang pulang, pasti Tuhan jawab doamu. Tuhan pasti mendengar doamu. Ya, Markus 11 ayat 24 kita baca sama-sama. Markus 11 ayat 24. Ada yang sudah dapat boleh? Iya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin. Ini tantangan ya, buat kita nantang roh kita, nantang iman kita. Apa saja yang kamu minta percaya sudah dapat. Terus kalau mau dapat siapa yang dimarahin? Berarti belum doa, berdoa lagi ya. Karena ini jawaban. Tuhan bilang apa yang kamu minta, yakin bahwa kamu akan dapat. Ya. Yang belum punya jodoh, yakin pasti dapat jodoh yang terbaik. Di sini ada yang belum punya jodoh? Oh ya Pak Egi benar. Pak Egi saya doakan ya dapat jodoh yang terbaik. Ya, karena dia sudah banyak berkorban untuk pekerjaan Tuhan, udah beri pujian dengan luar biasa, dengan sangat dahsyatnya. Saya percaya pasti pendampingnya juga adalah orang yang dahsyat dan luar biasa. Ada seorang pendoa seperti Hana, ya. Tapi jangan sampai ada penina yang menghina setiap hari ya. Iya, saya tidak berjanji, tapi itu doa karena kita semua adalah orang-orang yang terhubung dengan Tuhan melalui doa. Iya, jadi firman Tuhan tadi bahwa kita harus percaya kalau kita sudah berdoa. Jangan sampai kita ragu. Yang keempat, wanita yang hebat adalah wanita yang tidak ingkar janjinya. Iya. Jadi apa yang dijanjikan Hana kepada Tuhan? Tuhan, kalau kau kasih saya anak laki-laki, saya persembahkan kepada Tuhan. Luar biasa. Satu-satunya anak Tuhan kasih Samuel kepadanya. Dan dia janji, itu anak gak sampai besar-besar amat dia udah ngasih ke Tuhan. Ya, masih lusuh, masih kecil, masih baru lepas susu langsung dikasih ke Tuhan. Aduh, rasanya gimana ya? Berdoa sekian lamanya ku berdoa dan menanti. Ternyata Tuhan kasih, dia bilang lepas asinya, dia langsung kasih. Secara manusia belum sanggup, nggak tega kasih anak yang baru habis disapi. Masih butuh bimbingan, masih butuh kasih sayang kita ya. Tetapi dia kasih, itu nasarnya. Wanita hebat tidak boleh ingkar janji. Apa yang kita janji kita harus tepati. Amin. Iya. Bapak-bapak juga jangan janji istri ternyata tidak ditepati. Itu janji palsu. Iya, harus bertobat. Nanti kalau gajian saya akan beliin atau jangan sampai kelupaan, ketinggalan. Ya, itu sederhana saja. Tapi janji kita dengan Tuhan, apa yang kita melakukan sama Tuhan, lakukanlah dengan baik. Karena Tuhan akan menilai, Tuhan akan membalas, Tuhan akan melipat kali gandakan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Nasar kita kepada Tuhan, lakukan itu dengan baik. Karena kalau kita lalai, Tuhan akan buat tambah mundur hidup kita, tambah mundur iman kita, tambah mundur, tambah sengsara kayak si penina hina-hina si Hana. Jadi luar biasa, saya suka iman dari Hana ini. Dia berdoa sungguh-sungguh, sudah capek-capek berdoa, menangis-nangis sampai nggak makan, nggak minum, sampai sudah mungkin kurus kering barangkali ya. Setelah dia diberkati Tuhan,
Dia bilang, saya persembahkan anak ini. Kalau laki-laki, saya kasih untuk Tuhan. Dan dia kasih dengan segenap hati, dengan setulus hati, tanpa dia tahan-tahan. Dan setiap tahun dia antar baju kasih anaknya. Luar biasa. Taruh di asrama ya. Kehidupan di asrama, saya sudah pernah hidup di asrama. Kalau satu susah, semua susah. Satu asrama semua senang. Ya. Senang kalau ada sponsor datang bawa berkat. Waduh, satu asrama berhappy-happy, beriang-beriang karena akan dapat berkat. Ya. Tapi kalau setelah kita gagal doanya, tidak ada makan, pernah dihukum 1 hari gak makan, ditutup gudangnya, gak boleh makan. Kami satu asrama sekitar 50 orang perempuan dan 50 orang laki-laki. Kami tidak makan. Apa yang kami buat? Ada kebun besar. Saya bilang, kita cari makanan di kebun, kita masak sendiri, pakai mie aja, kita makan. Baru datang ibu asrama, sudah puas kalian buat yang enggak, gara-gara apa? Tidak baca Alkitab, dihukum, ya, disuruh cangkul kebun. Saya dulu di Bandung, ditaruh di Bandung, di Padalarang, naik ke atas sedikit, di situ tempatnya sepi, kiri kanan tidak ada rumah, dan satu saat orang lempar api, kebakar dapur kami. Kami kaget, ini bisa mati kita semua, kabur kami semua keluar. Ternyata Tuhan menyelamatkan kami, karena dapurnya cuma ditutup plastik. Jadi lempar api sedikit langsung menyala. Tapi Tuhan menutup fungsi kami sehingga saya selamat dari bahaya itu. Ya, puji Tuhan. Jadi di dalam asrama kami dibentuk dengan doa, dengan baca Alkitab. Satu harus 4 pasal. Kalau telat 1 hari berarti 8 pasal. Telat 3 hari ditambah lagi. Astaga, sampai belum tugas diselesaikan baca Alkitab. Apalagi yang perjanjian lama kan pasalnya panjang-panjang. Yang kalau Mazmur cuma pasal 1, pasal 2 selesai sore. Pasal 3, pasal selesai. Nah coba kalau dia di Kejadian atau di Raja-Raja yang pusing setengah mati. Ini astaga Tuhan, ini apa sih yang kita baca? Ngaku, benar gak? Jujur ya, ini keturunan siapa yang kita baca? Pusing setengah mati Tuhan. Ya syukur-syukur ya kalau hamba Tuhan pasti dia cari lagi di konfirmasi. Oh iya orangnya seperti ini, oh iya begini. Tapi kalau asal baca aja, apa nih anak-anak? Apaan sih ini? Ya udah baca aja, kita nggak ngerti. Ini kan namanya sejarah, keturunan demi keturunan, belum lagi ceritanya panjang-panjang. Ya, tapi harus baca. Amin. 1 hari 4 pasal. Bisa nggak mampu nggak? Harus mampu. 2 pasal saja tidak apa-apa. Jangan kan 2 pasal 1 ayat juga nggak apa-apa ya. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Udah saya suruh 4 pasal diturunkan 2, tawar lagi 1 ayat. Jangan sampai nggak jadi baca. Kasihan ya. Iman kita itu perlu pertumbuhan setiap hari, disiram oleh firman Tuhan. Iya, jadi saya sudah banyak ngomong ya. Wanita yang tidak ingkar janji. Wanita hebat adalah wanita yang tidak ingkar janji. Sebentar saya dituntut karena firman Tuhan menuntut yang berbicara dan yang mendengar, ya. Iya, saya sudah banyak bicara ya Bapak ya. Maaf. Banyak sekali kata-kata saya, bisa banyak bosan nanti jadinya. Ya. Jadi yang pertama, saya ingatkan kembali kepada kita, wanita hebat adalah wanita yang tidak membalas jahat dengan jahat. Dan yang kedua, wanita hebat adalah wanita yang suka berdoa. Yang ketiga, wanita hebat adalah wanita yang beriman. Dan istri yang hebat atau mama yang hebat adalah mama yang tidak pernah ingkar janji kepada anak dan suaminya. Apa yang dia harus lakukan? Pagi-pagi bangun, sebelum suami bangun sudah masak dan minum dan menyediakan segala sesuatu. Jangan sampai suami duluan bangun udah pergi kerja, mamanya belum bangun, kumaha tuh anak-anak kemana, makan tidak ada, minum tidak ada. Jangan sampai seperti itu ya. Jangan sampai, ya, kecuali sakit ya. Sakit dapat dispensasi barangkali. Tapi kalau tidak sakit, memang pagi-pagi tugas kita ibu ya harus menyediakan makanan. Ya Amsal 31 ya, bangun sebelum ayam berkokok supaya rezeki tidak dipatok ayam. Ya, wanita hebat adalah wanita yang pertama apa? Tidak membalas jahat dan jahat. Yang kedua, bersuka berdoa. Yang ketiga, beriman kepada Tuhan. Yang keempat, tidak mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu, mungkin ada yang menyakiti hati kita. Minta ampun sama Tuhan dan ampuni orang itu. Doakan orang itu supaya orang itu juga bisa mengampuni kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan, supaya kami tidak membalas jahat dan jahat, supaya kami berdoa, supaya kami beriman dan kami tidak mengingkar janji kami. Ketika Hana diberi berkat Tuhan, diberi keturunan, maka janjinya dia akan memberikan kepada Tuhan, dan itu dia lakukan
sehingga Tuhan membalas kepadanya 5 orang anak. Terima kasih Tuhan. Ketika kami melakukan firman Tuhan sebagai wanita hebat, kami akan menjadi pemenang-pemenang Kristus dan memenangkan banyak jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, jika ada dosa kami saat ini Tuhan, kami sudah menyakiti hati orang lain seperti Penina menyakiti hati Hana. Kami berdoa saat ini Tuhan, ampuni kami Tuhan Yesus, lepaskan kami Tuhan. Dan kami juga berdoa orang yang menyakiti hati kami, Tuhan ampuni dia, supaya dia dapat berkat Tuhan, dia dapat kelepasan, dia dapat pengampunan, dia dapat berkat Tuhan, seperti apa yang kami dengar hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus sumber kehidupan yang kekal, kami telah berdoa dan kami akan kembali untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam sisa kehidupan kami, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Waktu dan kesempatan saya. Kita masuk dalam perjamuan. Mari saudara terkasih, kita bangkit sendiri, bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk perjamuan kudus. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk isi firman-Mu yang disampaikan oleh Ibu Anace. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kamu mau menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu, untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Tuhan Yesus, ampuni dosa-dosa kami, ampuni kesalahan kami Bapa. Ampuni kami Yesus, ampuni kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Mari saudara terkasih, angkat hosti di atas kepala kita. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, ini adalah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang mengalir menjadi satu dalam tubuh kami, sehingga tubuh kami menjadi sehat sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat anggur di atas kepala kita. Sesudah itu yang mengambil cawan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus yang mengalir menjadi satu dalam darah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tubuh kami dari ujung rambut hingga ujung kaki, organ-organ tubuh kami sehat sempurna, jantung kami sehat, paru-paru kami sehat, sel-sel darah kami sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah darah Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Naikkan syukur kita, ucapkan terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus ini. Terima kasih untuk pujian kebenaran. Terima kasih untuk isi firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Tubuh kami menjadi sehat semua. Terima kasih Tuhan. Kau sudah tebus kami oleh darah-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan hari ini Bapa. Kami boleh ada, kami boleh bangun Tuhan pagi ini Tuhan. Karena kasih-Mu Bapa terhadap kami. Terima kasih kami boleh mengikuti setiap ibadah kami Bapa untuk hari ini Bapa. Di Praise and Worship Infinity. Kami percaya Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih-Mu Bapa terhadap kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapa. Terima kasih untuk Ibu Anance yang sudah menyampaikan segenap firman-Mu Bapa. Biarlah kami menjadi wanita kuat Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan oleh beliau Tuhan dapat bertumbuh, berakar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan Ibu Anance bersama keluarga Bapa. Dimanapun beliau pelayanan, dimanapun beliau melangkah, Tuhan lindungi beliau, proteksi beliau, jauhkan dari segala virus Bapak. Kami percaya Tuhan, keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat seluruh jemaat Infinity Tuhan, dimanapun saat ini menyaksikan ibadah hari ini Tuhan, beri kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan. Tuhan kami percaya Tuhan proteksi mereka Tuhan, beri mereka kesehatan Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka Tuhan, biarlah menyerahkan segalanya kepada-Mu Bapa. Kami berdoa juga Tuhan buat Ibu Agnes dan Bapak Arisandi dan keluarga anak-anak serta Oma Bapa. Tuhan Yesus berkati apapun menjadi pergumulan Ibu Agnes dan Bapak Ari Tuhan dan keluarga ini Bapak. Tuhan berkati satu persatu Bapak. Proteksi kemanapun mereka melangkah, dimanapun mereka berada, kuasa Tuhan nyata atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap program Infinity ke depan Tuhan. Biar Tuhan lah yang pegang kendali. Kami menyerahkan semuanya ke tangan Tuhan yang pengasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negeri kami. Buat Indonesia Tuhan, kami ucapkan shalom dari Sabang sampai Merauke. Biar kuasa Tuhan nyata Tuhan terhadap Indonesia Bapak. Kami percaya Tuhan memberkati laut, darat, dan udara Tuhan. Berkati setiap pemimpin kami Bapak, Bapak Jokowi dan seluruh jabatannya Bapak. Kami percaya Tuhan, Tuhan urapi mereka menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Damai sejahtera Allah menyelimuti negeri kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami satu persatu, pribadi lepas pribadi ke tangan Tuhan yang pengasih. Kami percaya kami sehat dan kami menjadi wanita tangguh dan wanita kuat. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan kehidupan kami ke tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Ya sebelum kita tutup ibadah, saya jemput semua bangkit berdiri. Sekali lagi kita mau bersyukur buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur.
bersyukur. Kau Bapakku yang sekali lagi, dan saya persilakan Ibu pendeta masuk. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu berdoa. Ku selalu bersyukur, selalu bersyukur. Sebab aku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Apabila kasih dalam kasih Kristus, kita akan kembali dengan membawa berkat Tuhan. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah usaha dan pekerjaanmu, diberkatilah anak dan cucu mantumu, diberkati kesehatanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati setiap keluar masukmu dimanapun engkau pergi dan melangkah. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa di sorga turun melingkupi kehidupan kami, ibu-ibu Infinity di tempat ini, dan juga bapak-bapak yang sudah menopang pelayanan ini. Tuhan memberkati kesehatan semuanya, dan biarlah kami kembali dengan sukacita dan sejahtera. Pertolongan dan kasih setia Tuhan yang melimpah ruah itu terus mengalir melingkupi kehidupan kami. Terpuji engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Berkat Ishak, Abraham dan Yakub terus mengalir dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah sambut berkat Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus berkati. Ya, demikian ibadah kita selesai. Sampai ketemu lagi di Selasa depan. Tuhan Yesus memberkati.